Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Jidu. Di video kali ini kita akan belajar mengenal peristiwa pergantian siang dan malam. Teman-teman, dalam satu hari kita akan mengalami waktu malam dan siang. Siang hari adalah waktu di mana matahari bersinar terang menerangi bumi. Sementara malam hari adalah waktu di mana matahari tidak terlihat. Untuk proses terjadinya siang dan malam, tentu saja ada penyebabnya. Salah satu penyebab utama dari proses terjadinya siang dan malam karena adanya pergerakan yang dilakukan oleh bumi. Pergerakan bumi ini dinamakan dengan rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada sumbunya dengan arah dari barat menuju ke timur. Jadi, pergerakan ini akan berlangsung secara signifikan dan terus-menerus. Dalam satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Bisa kurang atau lebih beberapa menit atau detik. Rotasi bumi ini seringkali disebut satu hari. Meski rotasi bumi dari arah barat ke timur, kita akan melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Rotasi bumi yang menyebabkan proses terjadinya siang dan malam ini mencapai titik terang tertinggi di siang hari karena matahari tepat berada di atas bumi. Sedangkan ketika matahari membelakangi bumi, maka akan terjadi malam yang gelap. Pada kenyataannya, proses terjadinya siang dan malam bukan dikarenakan matahari yang bergerak, melainkan bumi yang bergerak alias berotasi. Berikut adalah ciri-ciri keadaan pagi, siang, dan sore hari. Pertama, ciri-ciri keadaan pagi hari adalah matahari di sebelah timur, bayangan benda muncul di sebelah barat dan terlihat lebih panjang. Terakhir, udara terasa hangat pada pagi hari. Yang kedua, ciri-ciri keadaan pada siang hari. Posisi matahari ada di atas kepala, posisi bayangan benda berada tepat di bawahnya dan terlihat lebih pendek. Udara pada siang hari menjadi panas. Ciri-ciri keadaan pada sore hari yaitu: pertama, matahari berada di sebelah barat. Yang kedua, udara menjadi sejuk. Ketiga, bayangan muncul di sebelah timur benda dan terlihat lebih panjang. Rotasi dan revolusi bumi tidak hanya menyebabkan proses terjadinya siang dan malam. Ada beberapa dampak lain dari rotasi dan revolusi bumi, yaitu: yang pertama adalah pembagian zona waktu. Meski dalam satu hari terdapat 24 jam, pembagian zona waktu ini bisa berbeda-beda. Misalkan di Indonesia sedang berada di pukul 6 pagi, sementara itu di negara lain seperti negara-negara Eropa justru sudah memasuki jam 11 siang. Yang kedua adalah pembelokan arah arus laut. Pembelokan arah arus laut atau yang lebih dikenal dengan efek Coriolis. Efek Coriolis ini membuat arah laut berubah-ubah. Misalkan saja, arah arus laut di bumi bagian selatan berbelok searah dengan perputaran jarum jam. Sementara itu, arah arus laut di bumi bagian utara berbelok berlawanan dengan jarum jam. Yang ketiga adalah perbedaan ketebalan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi terbentuk oleh stratosfer, troposfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Perbedaan ini bisa membuat kondisi iklim jadi berbeda-beda di tiap negara di dunia. Misalkan iklim antara zona kutub dan ekuatorial. Itulah penjelasan singkat mengenai pergantian siang dan malam beserta dampak lain dari rotasi dan revolusi bumi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Terima kasih telah belajar bersamaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.